surga itu ada 7 tingkatan. Surga ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke-7. Dan mereka di surga itu katanya, di surga mereka itu diberikan gadis-gadis yang berpayudara besar. Itu enak sekali aku melihatnya. Banyak orang Islam tidak tahu itu loh Kak Nur. Bahwa Allah itu akan memberikan rewardnya berupa gadis-gadis yang susunya gede. Nah. Nur Cahaya. Selamat malam. Ya, Nur Cahaya, silakan. Selamat malam juga. Silakan nyalakan kamera Nur Cahaya. Nih, lagi nyalain. Silakan. Susahnya mau naik ke Abang Edis nih. Gini, yang bikin napasnya mikrofon agak dijauhkan karena napas Anda bernapas sampai. Karena aku pakai masker. Ya, begini, kenapa susah naik? Karena saya sudah bilang, yang Kristen-Kristen jangan naik. Karena mereka maksa naik, akhirnya ngantrinya jadi panjang. Jadi susah orang mau naik. Oke, Nur Cahaya Muslim? Aku sebenarnya Muslim, Bang. Sebenarnya, coba jangan bernapas dulu. Karena begini, suaramu begini loh. Gitu. Coba agak jauhkan dulu. Jauhkan mikrofonnya. Gini. Ya. Oke. Saya dengar kok. Jangan terlalu dekat. Oke. Iya, dengar. Apa maksudnya sebenarnya Muslim? Muslim, aku dari lahir Muslim. Cuman tempat kerja aku, kawan-kawan aku tuh banyak Kristen dan aku sering kan kayak bos aku mau ibadah, aku disuruh tuliskan untuk temanya aku mau pakai ibadah nanti malam. Dan secara nggak langsung aku mempelajarin. Dan setelah bimbang di hati saya itu udah lama. Aku keluar dari tema ya Bang ya. Ini masalah pribadi saya. Terus kurang lebih setahun lah aku menonton Bang Edis TV. Nah di situ aku mulai berani. Yang sudah lama aku pendam itu sudah sekitar 10 tahunan. Cuman aku nih jadinya kayak ngambang. Islam enggak, Kristen belum disahkan di Kristen, keluarga besarku Muslim. Dan aku sendiri pribadi udah nggak ngikutin di syariat-syariat Islam itu sendiri. Jadinya aku nih bingung. Cuman beberapa teman saya banyak yang mendukung, mau ngajak untuk membaptis dan segala macam. Cuman saya sendiri belum punya keberanian untuk keluarga besar saya gitu, Bang. Baik. Jadi banyak wanita-wanita seperti Anda, ya, Kak Nur Cahaya. Tiap hari hampir di sini sekarang sudah banyak orang yang bersuara karena selama ini tidak berani bersuara. Tapi di channel saya ini tidak boleh ngaku-ngaku. Nggak boleh ngaku-ngaku. Kalau cuma ngaku-ngaku semua orang bisa. Muhammad juga bisa kalau cuma ngaku-ngaku. Nah, sekarang begini. Coba apa buktinya bahwa Anda Muslim, kemudian Anda sudah ragu dengan agama Islam? Coba bacakan satu surat kah atau bacaan sholat kah? Coba silakan. Ya, sholat 5 waktu hafal, sholi fardu, maghribi salasa rakaatim mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Yasin pun aku hafal. Coba surat Yasin, coba. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim. Sah, sudah cukup. Sudah cukup. Coba, apa yang membuat Kak Nur sekarang itu berat mau masuk Kristen?
Nggak berat sih, Oh, cuman nggak berat. Oh, apa ya, berarti tinggal masuk nggak Kristen aja. berat. Hati saya memang udah mau, cuman keluarga besar saya bakal dikucilkan, saya pasti bakal dibuang dari keluarga besar saya. Memang saya udah curhat sama beberapa teman Kristen saya, itu memang akan menjadi suatu perjalanan hidup kamu yang ibaratnya Tuhan Yesus aja bisa disalib. Itu penyalipan itu. Ibaratnya kamu harus bisa melalui itu. Dan cuman pada dasarnya, pada kenyataannya nggak segampang itu gitu loh. Dan harus ada orang yang benar-benar mendampingi saya sampai saya benar-benar sah di Kristen itu sendiri. Oke. Tapi ngomong-ngomong, mohon maaf nih, masih single. Ada suami. Udah ada suami. Suami Muslim? Suami pun sama seperti saya. Oh, sama, dua-duanya sama. Nah, sebenarnya ada sih kalau wanita ya, itu sebenarnya ada satu channel sudah saya ini kan kami sering ngobrol juga, bisa ngobrol-ngobrol di sana seputar itu. Nanti bisa dikasih tahu gereja terdekat mana, tinggal di mana. Tapi jangan ngomong di sini ya. Saya tahu Iya. banyak biasa lah orang-orang pada surup kejang kan. Nah, boleh nanti ngomong sama mereka. Sebenarnya begini, Kristen itu nggak harus di KTP tertulis Kristen. Di KTP Islam aja nggak apa-apa. Daripada nanti Iya, warisan KTP hilang. saya memang masih KTP saya masih Islam. Di KTP tidak apa-apa tertulis Islam. Nanti kalau dibikin Kristen nanti warisan hilang loh. Nah, biar saja KTP-nya yang Islam. Biarin aja yang beragama Islam KTP-nya, orangnya jangan beragama Islam. Gitu. Jadi bagaimana caranya? Kita itu harus cerdik. Kita itu juga harus bijak gitu loh. Bisa kita menjadi Kristen, tetapi kan tidak harus sampai mengalami hal yang seperti yang tadi Kak Nur ceritakan. Menjadi Kristen itu kan bukan hanya sekedar administrasi, tapi menjadi Kristen itu bagaimana menghadirkan Yesus di dalam hidup kita. Bagaimana kita itu menjadi orang yang seperti Yesus. Iya. Begitu. Makin mengasihi orang tua, makin mengasihi keluarga, ya kan? Seperti itu. Nanti akan melihat dari perubahan itu sendiri. Dan dengan adanya perubahan seperti itu, malah jadi nanti orang tua malah jadi Kristen. Begitu. Semoga saja. Iya, pelan-pelan lah gitu. Nggak harus sampai, saya Kristen. Karena Kristen itu bukan soal ngaku-ngaku begitu, enggak. Atau di KTP-nya berubah gitu, enggak. Kristen itu enggak soal begitu. Begitu. Iya benar. Ya itu sih apa ya, lebih ke kapan ya saya ini bisa. Sudah beberapa tahun ini memang saya menunggu saatnya yang tepat kapan saya ini nggak ngambang gitu. Iya. Sudah sah Banyak yang inbox saya juga sih memang. Cuman daerahnya tuh beda-beda. Kalau yang di daerah Sumatera Selatan itu sudah inbox, Bang. Kalau ada yang dari daerah Sumatera Selatan, coba ini saya khusus yang peduli dengan orang-orang yang dari Muslim, mantan Muslim begitu. Cuman daerah-daerah lain juga ada, Tangerang ada. Nah, cuman nanti Kak Nur di mana nanti boleh nanti inbox nanti saya kasih ini. Ada satu channel itu kumpulan perempuan-perempuan di sana yang mantan muslim-muslim pada kumpul di situ tuh, tempatnya Kak Yuli. Oh iya. Boleh nanti gabung-gabung cerita di sana sesama kaum wanita kan begitu. Boleh. Tapi intinya sudah nggak percaya lagi dengan agama Islam ya? Sudah nggak percaya lagi. Beberapa tahun saya ninggalkan kayak sholat dan lain-lain. Ya, banyak kekecewaan saya di Islam itu sendiri. Betul. Saya lulusan dari MTS, sekolah Islam, terus SMA juga di Islam dulu. Iya. Apa hal-hal, boleh cerita nggak hal-hal yang membuat Kak Nur ini akhirnya meninggalkan agama Islam? Banyak dari awal saya kerja itu udah sampai sekarang udah berhenti. Itu bos saya sendiri emang Kristen dan secara nggak langsung kadang minta tolong. Saya nanti malam mau ibadah temanya ini tolong tuliskan ya, kamu Muslim nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa bos, kan cuman sekedar
nulis aja. Tapi secara nggak langsung saya mempelajari Alkitab itu. Dan Pantesan, kayak banyak yang pantesan teman-teman ustadz takut kalau orang Islam megang Injil dan Taurat. Takut meninggalkan agama Islam. Iya. salah. Padahal banyak di kayak- Al-Quran jelas dikatakan di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran. Tapi ustadz takut. Nah, Iya, dan kayak banyak kayak waktu saya sekolah di sekolah pesantren, kayak hal-hal yang sudah besar nih kan ku ingat, jadinya kayak hal bodoh yang pernah ku pelajarin. apa itu? Hal-hal kayak ya misalnya ini pembelajaran tentang apa hubungan intim suami istri itu saya dari SMP kelas 3 di MTS kelas 3 itu udah diajarkan. Dan itu mendetail sekali. Nanti kalau kalian sudah bersuami istri, kalau sudah masuk bareng suamimu masuk jangan kalian gini jangan ya. Kalian tuh Berat baca. saudara-saudara bahasanya ini. Sampai segitunya bahasannya? Iya, itu ustadzku sendiri yang ngajar dan masih ingat jelas di otak. Dia bilang gini, kalau sudah keenakan jangan teriak kayak gitu ya, tapi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah dan sebutlah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan itu ke nabi kita. Jadinya kayak kita kalau berhubungan dengan suami istri jangan merasakan kenikmatan yang enak, tapi merasakan mengikuti menyebut Muhammad, menyebut sunnah Rasul kita, menyebut nama Nabi kita. Memang. Itu teman-teman bahasan orang Islam ini memang ya seputar itu ya teman-teman ya. Karena memang ustadznya langsung coba ya kalian dengarkan lagi ya. Ini paling senang saya dengar ceramah ini. Pernah dengarkan? Yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Iya. Aku sendiri kalau dengar ceramah yang model-model kayak gitu kayak langsung enak, jijik gitu loh. Apalagi banyak sekali kejadian-kejadian yang ustadz cabulin santri-santriwatinya. Gitu, iya, saya juga heran ya. Ini semacam satu fenomena yang sudah terjadi terus menerus. Bahkan zaman saya masih kecil, saya masih ingat. Saya masih kecil dulu. Saya masih ingat dulu. Itu Pak Haji itu kasusnya memperkosa santri-santrinya di penjara itu. Zaman saya masih kecil. Bayangin, saya sudah dengar berita itu. Pak Haji ini di penjara gara-gara melecehkan santri-santrinya. Udah tahun 2025 masih terus-terusan terjadi. Tapi yang saya heran kenapa ibu-ibu masih saja mengantarkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Iya. Sudah tahu kejadian begitu, ibu-ibu. Apa kalian tidak khawatir nanti anak kalian mengalami hal yang tidak baik? Saya mengatakan, coba bawalah anak kalian itu ke sekolah yang jelas. Nanti dibawa ke santri nanti gimana? Karena menurut ajaran Muhammad boleh seseorang itu walaupun sudah tua, sudah 50 tahun lebih begitu, boleh menikahi anak di bawah umur. Apa mau itu terjadi kepada anak Anda? Dan sebenarnya tuh ada sih pelajaran Islam yang mungkin mengajarkan hal-hal yang baik. Tapi di luar dari itu semua kayak ajaran yang sangat menohok dan menjijikkan itu diulang-ulang itu diceramahkan. Itu yang bikin saya kayak enek gitu loh. Dan kayak seolah-olah sedikit-sedikit bawa agama, sedikit-sedikit bawa nama agama. Dan bahkan teman-teman di sekeliling saya sendiri, emak-emak sendiri, sok-sok suci, sok-sok baik, tapi munafik bawa nama agama, itu paling nggak suka sekali. Iya, karena begini Kak Nur, orang Islam itu, bukan dia, kalau korupsi banyak, pejabat-pejabat negara kita, pejabat-pejabat kita yang duduk di pemerintahan-pemerintahan, kalau yang korupsi namanya Muhammad, namanya sangat Islami.
korupsi. Kalau yang Angelina namanya Sonda korupsi. Berhijab. Ya, Coba Angelina Sonda ya, setelah dia mualaf pakai jilbab, takut makan babi. Tapi kalau korupsi lanjutkan. Saya cuma mau bilang begini. Orang Islam itu kenapa sih takutnya itu cuma makan babi? Tapi kalau korupsi, gosip, gibah, jalan terus. Tapi memang Muhammad sendiri yang mengatakan, barang siapa yang mengucapkan syahadat itu, 2 kalimat itu, dia masuk surga. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Nah, dan surga itu ada 7 tingkatan. Surga ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke-7. Dan mereka di surga itu katanya, di surga mereka itu diberikan gadis-gadis yang berpayudara besar. Itu enak sekali aku melihatnya. Banyak orang Islam tidak tahu itu loh Kak Nur. Bahwa Allah itu akan memberikan rewardnya berupa gadis-gadis yang susunya gede. Nah. Tapi Muslim nanti bilang, orang ini memfitnah. Ya gimana kamu tidak katakan saya memfitnah? Orang kamu baca Arabnya, nggak kamu baca terjemahannya? Kenikmatan yang tidak didapat di dunia. Jadi saya sarankan kepada teman-teman Muslim, kalau baca Quran, bacalah artinya. Kan ada lagunya itu. Tombo ati ono 5 perkarane. Sing pertama baca Quran dan maknanya disuruh membaca. Biar apa? Biar tahu kamu bahwa di situ tertulis bahwa kamu akan diberikan gadis-gadis dengan payudara yang besar. Gimana? Betul. Apa tidak hatimu terobati kalau kamu dijanjikan gadis-gadis yang berpayudara besar? Mungkin bagi sebagian orang yang over kayak gituan, dia merasa wow, senang sekali udah membayangkan. Jadi ya seperti itulah. Padahal kalau kita membaca hadis-hadis, kenikmatan tertinggi menurut hadis tersebut itu memandang wajah Allah. Di antara kenikmatan-kenikmatan surga itu, yang paling puncak itu adalah memandang wajah Allah. Tapi kesibukan umat muslim di surga bukan memandang wajah Allah. Kesibukan para lelaki dalam surga memecah perawan. Jadi ternyata mereka tidak suka memandang wajah Allah. Itu membuktikan bahwa umat muslim di surga pun melakukan perbuatan yang musyrik. Karena mereka tidak menyibukkan diri dengan memandang wajah Allah, tetapi mereka menyibukkan diri dengan memecah perawan. Berpesta. Iya, berpesta itu. Tadi kan sudah kita putarkan videonya. Apakah mereka sambil memandang wajah Allah sambil memecah perawan? Saya juga nggak ngerti. Apakah Allah menjadi penonton? Apakah Allah membawa kamera yang sangat besar? Syuting nih, lihat nih umatku. Mereka sedang sibuk memecah perawan. Nah, disyuting kan sama Tapi kalau saya bilang begitu, dibilang, "Bang, bahasamu kok seperti itu sih?" Tapi kan memang benar. Banyak benernya. Makanya disitulah saya kurang ininya dari meragukan hal-hal yang seharusnya kita lebih pelajari ke hal-hal yang positif, yang baik-baik. Hal-hal sepele yang diulang-ulang kayak apa, wanita kalau sedang haid nggak boleh begini, harusnya seperti ini, aturan-aturan yang bahkan Muhammad mengklasifikasi wanita, anjing hitam dan keledai itu dalam satu kelompok yang membatalkan sholat.
Aisyah aja sampai protes itu. Mengapa kamu samakan kami kaum wanita dengan anjing, katanya. Loh, ada ayatnya. Bagaimana Aisyah berkata demikian? Nih, bentar ya, saya tunjukkan ya. Bentar. Saya tunjukkan. Ketika Aisyah menolak disamakan dengan anjing. Nih, perhatikan ya. Disangkain saya bohong, teman-teman. Ketika istri Rasulullah yang menolak perempuan disamakan dengan keledai dan juga anjing, ada juga nih. Saya bacakan. Aisyah adalah sosok kritikus hadis ulung. Banyak kisah Aisyah yang mengkritik beberapa periwayat hadis yang dilakukan oleh sahabat. Beberapa hadis yang diriwayatkan tersebut biasanya dianggap oleh Aisyah kurang lengkap atau sang sahabat tersebut kurang memahami konteks. Nih saya bacakan ya. Nih. Dikisahkan dalam Al-Jabah, apa ini ya, Iradi dan seterusnya ditulis oleh Badruddin dan seterusnya dikisahkan dari Abu Hurairah, Umar, Ali bin Abu Thalib dan seterusnya. Perhatikan apa kata Aisyah. Ada sebuah hadis berkata begini, 3 hal yang dapat membatalkan sholat seseorang, yaitu perempuan, keledai, dan anjing hitam. Mendengar hadis tersebut, Aisyah kemudian marah kepada Abu Hurairah karena telah menyamakan perempuan dengan keledai dan anjing hitam. Tapi Aisyah mau marah gimana? Yang ngomong Muhammad? Yang ngomong Muhammad. Aisyah berkata, betapa buruknya kalian yang menyerupakan kami dengan keledai dan anjing. Nah loh. Jadi mau pilih mana? Mau pilih Aisyah apa mau pilih Muhammad? Kalau mau ikut Aisyah, ikutin omongan Aisyah. Kata Aisyah, Allah tidak pernah dilihat oleh dia selain daripada menuruti hawa nafsunya Muhammad. Serba salah. Kalau ngikutin Muhammad, maka harus mengelompokkan perempuan dan anjing dan keledai sebagai hal-hal yang membatalkan sholat. Kalau ngikutin Aisyah, Aisyah ngomong, aku tidak pernah melihat Tuhanmu, Tuhannya Muhammad, selain daripada begitu cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Dilema. Benar. Begitu. Oke, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya, Kak Cahaya Nur Cahaya. Boleh Bang Ades. Oke, saya turunkan dulu ya. Terima kasih, selamat malam. Boleh nanti, mungkin nanti ada yang inbox yang Kristen, yang terutama yang wanita ya. Kalau yang laki-laki dicuekin aja. Yang wanita-wanita itu biasanya nanti ada yang khusus di bagian-bagian pekerjaan seperti itu. Nah, Oke? ya, boleh. Oke. Boleh Bang. Makasih Baik, banyak. saya turunkan ya. Terima kasih, saya turunkan. Ya teman-teman ya, kita kasih naik ada Apriyandi Saputra. Ya, Apriyandi Saputra, selamat malam. Selamat malam, Bang Edis. Ya, selamat malam juga Bang Apriyandi. Gimana Bang, Apa Muslim? Ya. Kabar alhamdulillah. baik. Gimana kabar di sana? Alhamdulillah sehat aja. Baik. Iya Bang, Muslim memang ya. Apa silakan, judulnya Bang. nih? Judulnya hari ini adalah ternyata Muhammad dan juga umat Islam takut dengan Taurat dan Injil walaupun di dalamnya terdapat kebenaran. Gimana? Kata Bang Edis. Bukan, kata literasi Islam itu sendiri. Nggak ada tuh. Baik. Mana? Baik. Tapi sebelum ke sana dulu saya tanya dulu, benarkah di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran?
Coba. Enggak, benar enggak di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran? Nggak ada. Enggak Hari- ada. Baik. Kita tunjukkan di dalam surat Al-Maidah. Bentar ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-44 ya Bang ya, saya bacakan. Saya balik ya kamera saya ya. Oke, siap. Baik. Baca sendiri ya, baca sendiri ya. Baik, saya baca sendiri. Karena umat muslim kan sudah malas Bang baca Bang. Mereka kan malas membaca. Baik. Ini surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah. Surat An-Nisa ya, ayat yang ke-46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran mengatakan tidak bahwa Taurat dan Injil itu adalah kitab yang memberikan petunjuk dan cahaya? Nggak percayalah bang. Nggak Mbak Edi. percaya dengan Al-Quran. Loh ini Al-Quran Bang yang ngomong Bang? Coba baca Al-Quran tuh. Ini, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam. Betul. Baca itu yang ada di situ bang. Al-Quran tuh baca-baca. Iya, yang... sebelumnya saya tanya dulu, Anda percaya dengan ayat ini nggak? Ya percayalah bang. Oke, di sini dikatakan bahwa dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Karena itu kan bisa diedit bang. Diedit. Baik. Kita balikan dulu ya, kita balikan ke depan biar nanti saya nggak dibilang ngedit ya. Saya balikan. Surat An-Nisa. Bentar ya. Waduh, memang mereka ini sangat nekat yang nyata ya. Ya memang nyata bang. Muslim itu nyata nekatnya. Al-Maidah 44. Nih ya, sudah saya ketik ya Bang ya di sini ya. Al-Maidah 44 ya. Kita pencet. Oke. Keluarkan Al-Maidah 44, kita bikin terjemahan dulu, terjemahan. Terjemahan. Oke. Al-Maidah 44 terjemahan. Saya bacakan. Apakah saya mengedit-ngedit? Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya. Ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara-perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Intinya, di dalam kitab Taurat ada petunjuk dan cahaya. Betul atau salah? Salah. Salah. Inilah yang saya bilang teman-teman, saking orang Islam itu sangat benci dengan Taurat dan Injil. Karena mereka tidak membaca Al-Quran. Mereka itu hanya mendengarkan ujaran-ujaran kebencian dari ustadz-ustadznya. Bang Edis percaya sama apa Google? Oke, abang punya Al-Quran nggak di rumah? Oh, ada di rumah. Ada. Apakah Anda masih sudi untuk membacanya? Ya sudilah. Ya sudah, silakan buka. Kita silakan buka. Al-Quran kita. Kok buka sekarang? Kami Katanya sudi membacanya. Ternyata Anda sudah tidak sudi lagi membacanya. Ya. Gimana? Itu baca Al-Quran itu saat kita sembahyang habis sembahyang itu kan baca Al-Quran gitu. Kalau sekarang nggak bisa baca Al-Quran. Bukan nggak bisa baca. Terus kenapa Anda malas mengambilnya? Untuk apa bang? Katanya untuk membuktikan apakah yang saya katakan itu bohong atau tidak. Ayat berapa tuh?
Nanti aku baca Surat nanti. Al-Maidah ayat yang ke-44. Surat An-Nisa ayat yang ke nih, ada banyak itu, Bang. Al-Maidah 44. Banyak. Coba satu itu aja dulu, Al-Maidah 44 coba. Ya nanti kita baca, kalau enggak ada itu nanti Saya kita besok terjun lagi. dari Monas. Kalau yang saya katakan itu tadi tidak sesuai dengan Al-Quran yang ada di rumahmu, saya terjun dari Monas. Silakan. Ambil. Oh, jadi oke lah, nanti kita baca nanti. Aman itu. Kok nanti? Baiklah, karena Anda termasuk orang-orang yang malas, saya akan bacakan dulu satu ayat sebentar. Dan tahukah kamu siapakah orang-orang yang nekat itu? Yaitu mereka yang telah diberikan kepadanya petunjuk dan kebenaran, tetapi mereka tidak mengimaninya. Dan siapakah orang-orang itu? Yaitu orang-orang yang seperti Apriandi Saputra. Dan tiadalah orang-orang yang seperti Andi Saputra itu, melainkan dia harus ditendang dari Edisti. Tendang dia, jer. Ayo, silakan. Mana Anda ini mau ngajakin diskusi, Mbak? Iya.